diterima konsumen itu lebih dari apa yang diharapkan, biasanya konsumen akan merasa puas. Jadi di sini performance-nya lebih besar daripada harapannya. Berarti kepuasan konsumen itu kan tercapai. Jadi konsumen itu akan puas ketika apa yang dia dapatkan lebih besar dari harapannya. Jadi di sini kepuasan pelanggan ini, jadi ada atribut performance, itu maksudnya kualitas yang diberikan, kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan. Ada bunyi apa itu? Di mute dong. Kaget. Bunyi apa itu tadi? Ya, kaget saya. Tiba-tiba kayak suara hantu. Nah, kualitas pelayanan itu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pasti. Nah, dinosaurus. Kepuasan pelanggan itu akan mempengaruhi customer retention. Tadi hampir sama kayak employee retention. Maksudnya retention itu tingkat keinginan konsumen untuk bertahan dengan kita. Maksudnya kan kalau semakin dia puas dengan pelayanan yang kita berikan, kan kecenderungan konsumen untuk datang lagi ke tempat kita kan lebih tinggi, ya toh. Nah, kan kalau customer retention-nya tinggi kan berarti kita mempunyai pelanggan yang setia banyak. Nah, kalau kita mempunyai pelanggan yang setia banyak, otomatis profit perusahaan akan meningkat. Seperti itu, mbak-mbak, mas-mas. Bersama kan seperti kayak itu tadi. Nah, di sini kelihatan enggak? Kalau nggak kelihatan, bisa dilihat di halaman sebentar. Bisa dilihat di halaman tunggu. 6.10. Di situ ada ketika ketidakpuasan itu terjadi. Jadi ketika mbak-mbak sama mas-mas merasa tidak puas akan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, itu biasanya ada dua tindakan yang akan dilakukan. Bisa pertama, take some action, maksudnya melakukan suatu tindakan, atau take no action, dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah, ketika mbak-mbak sama mas-mas memutuskan untuk berbuat sesuatu, itu bisa take some form of public action. Jadi maksudnya dia melakukan sesuatu di hadapan banyak orang misalnya, atau maksudnya benar-benar protes atau benar-benar komplain seperti itu. Jadi di sini take some of from public action itu maksudnya seek redress directly from business firm. Jadi dia langsung protes ke perusahaan. Kenapa kok misalnya pelayanannya nggak oke? Misalnya kenapa kok makanannya pesen tapi 1 jam kemudian baru datang? Kalau orang kelaparan lah pingsan nanti. Misalnya komplain di situ. Kenapa kok makanannya lama banget? Itu. Terus habis itu take legal action to obtain redress. Jadi di sini mungkin ya misalnya kasusnya sudah sangat tidak bisa termaafkan, berarti dia bisa menuntut secara hukum, itu juga bisa. Terus habis itu decide to stop buying product or brand or boycott seller. Jadi caranya dia nggak akan membeli atau kembali lagi ke tempat yang sama. Itu. Jadi ada tiga tindakan yang bisa diambil oleh konsumen ketika mereka merasa tidak puas akan sesuatu. Nah, itu kalau untuk public action ya. Tapi ada juga yang private action. Private action ini komplain bisa melalui agensi, government, atau melalui siapa, pokoknya nggak langsung yang publik tahu itu. Atau warn friends about the product and or seller. Jadi ini word of mouth, tapi cenderung ke word of mouth yang negatif. Kan biasanya kan kalau kita nggak puas,
Jangan datang ke situ, nanti kelaparan misalnya tadi. Masa udah lapar-lapar, nunggu lama, 1 jam baru makanannya keluar. Nah, kayak gitu. Pernah nggak bergunjing? Kalau kok bergunjing, bukan bergunjing sih. Maksudnya bilang ke teman kalau satu tempat itu nggak oke. Jadi di sini biasanya kalau kayak gini namanya negative word of mouth ya. Maksudnya kita membicarakan sesuatu, mempromosikan tapi hal yang negatif, maksudnya ketidakpuasan kita sampaikan ke orang lain. Gitu. Nah, mbak-mbak sama mas-mas pernah mengalami hal seperti ini enggak? Apa yang mbak-mbak sama mas-mas lakukan? Udah mahal, nunggu lama, terus habis itu setelah keluar makanannya nggak enak, wis. Itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Aduh. Mbak-mbak, mas-mas yang lain ngapain? Pernah mengalami enggak? Cukup sekali. Jadi makan, ditinggal pulang. Bisa. Macam-macam kan, tergantung. Tapi daripada kelaparan bisa loh, Mbak. Orang kalau sudah lapar itu kan jadi emosi. Kalau saya lapar, saya nggak bisa mikir. Sungguh. Kalau sudah lapar itu sudah. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Tentang kesetiaan konsumen. Apa? Hah? Mas ini ngomong tak, Mas? Nggak denger, Mas. Ketik aja, Mas. Oke, kita menunggu. Bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan pelanggan? Dilihat aja dari raut mukanya bisa. Nggak, sebenarnya cara yang nyata itu bisa dilihat dari uh, dia kan bakalan datang ke kita itu lagi apa enggak, itu bisa dilihat dari situ. Atau mungkin kita bisa tanya langsung. Misalnya saya karyawan, kalau habis dari restoran kan kadang-kadang ada yang tanya gimana makanannya, enak apa enggak. Nah itu kan bisa tahu dari situ, Mas. Maksudnya dia oke nggak sama makanannya, atau misalnya pas dari hotel juga ditanyai waktu check out misalnya gimana, nginep di sini enak apa enggak. Atau cara lain bisa menyebarkan angket, itu juga bisa. Yang ngisi itu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Pernah toh? Biasanya di hotel itu kadang-kadang ada kayak gitu. Jadi di kamar itu ada angket. Jadi pengunjung hotel bisa ngisi situ, itu bisa dilihat dari situ, Mas, kepuasan pelanggan.